Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi 'anat lahul wujuh wa khasha'at lahul aswat wa tajallatil qulub min khasyatihi. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan ini monggo sareng-sareng puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, kenikmatan yang sangat banyak sehingga kita harus bersyukur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sudah menjadi suratan takdir dari Allah Tuhan Rabbul Izzati bahwa kita harus punya dua pilihan dalam hidup ini. Yang pertama, ketika kita berada di akhirat kelak ini punya dua pilihan. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ternyata di akhirat kelak ini orang digiring oleh malaikat, satu menuju surga, satu menuju neraka. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita digiring oleh malaikat untuk menuju surga. Ternyata untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, Allah telah menurunkan dua mutiara surga yang dekat dengan kita dan sering kita lihat di rumah kita. Siapa itu? Yakni kedua orang tua kita. Ternyata kedua orang tua kita ini adalah mutiara surga yang diturunkan oleh Allah untuk kita semua. Dalam sebuah hikayah, Syekh Abdul Hasan Al-Basri pada suatu saat menjerit, menangis. Akhirnya temannya ini tanya, "Wahai Syekh Hasan Basri, lano apa panjenenganku menjerit menangis?" "Wahai temanku, ternyata surgaku telah hilang sekarang, yakni ibu saya meninggal dunia. Surgaku telah hilang, pintu surga telah hilang. Yang dulu ayah saya, pintu surga saya yang pertama sudah hilang, yang kedua juga hilang." Sehingga Syekh Hasan Basri menangis ketika itu. Lalu untuk kita bagaimana? Untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat, derajat di dunia, maka kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Dalam sebuah makalah, syair Arab mengatakan, "Man asha khadiman tahta qadami walidayhi asha sayyidan fawqa ru'usi qaumihi." Man utawi sapane wong asha iku urip sapa man khadiman hale dadi khodam pembantu tahta qadami walidayhi ing dalem nisore delamaane kedua orang tuanya. Asa mongko urip sapa man sayyidan hale dadi sayyid fauqa ru'usi qaumihi ing dalem dhuwure sirahe pira-pira qaumi. Ketika seseorang tersebut khidmah, membantu orang tua, berbakti kepada orang tua, di bawah telapak kaki orang tua, maka hidupnya akan dijadikan oleh Allah di atas pemimpin, para pemimpin, menjadi pemimpin dalam kaumnya. Ini dalam sebuah hikayah, ada seorang, pada suatu saat ada seorang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ternyata mengapa seorang tersebut dimuliakan oleh Allah di dunia sampai di akhirat? Maka kuncinya adalah satu, karena memuliakan kepada orang tua. Sebuah fakta sejarah, Nabi Musa niki mendoakan Fir'aun supaya tunduk kepada Nabi Musa. 40 tahun berdoa Nabi Musa supaya apa? Supaya bisa tunduk kepada Nabi Musa, tidak memusuhi Nabi Musa. Ternyata Raja Fir'aun itu sakti, dungoe Nabi Musa tidak didengar oleh Allah. Mengapa doanya
Nabi Musa padahal Nabi dan Rasul tidak didengar oleh Allah selama 40 tahun. Karena ternyata rahasianya Raja Fir'aun ini sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat berbakti kepada ibunya. Akan tetapi ketika ibunya meninggal dunia, maka kejadian Nabi Musa ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, niki seorang nabi ketika dikejar oleh Raja Fir'aun, ternyata Raja Fir'aun itu nggih pinter. Raja Fir'aun itu ternyata mempunyai tahu ada seorang alim termasuk kaum Nabi Musa sing alim dungoe mustajabah. Dimintai doa, apa doanya ini? Minta supaya Nabi Musa ini kesasar ketika dikejar. Ternyata Nabi Musa, Nabi dan Rasul ketika dikejar oleh Raja Fir'aun kesasar sampai berada di pinggir laut. Nah ini sebenarnya kesasar, tapi skenario Allah lebih canggih. Kalau dibuat gitu berarti nanti tongkatnya kambuh, sehingga terbukti mukjizat Allah turun ketika berada di tengah-tengah Raja Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Dan ini mengapa tenggelam ketika itu? Karena orang tuanya, ibunya sudah meninggal dunia. Dalam Al-Quran diterangkan wa barrom biwalidati walam yaj'alni jabbaron syaqiyya. Dengan berbakti kepada orang tua, maka Allah tidak menjadikan saya sombong, Allah tidak menjadikan saya celaka. Maka ketika kita berada di dunia ini, kemudian orang tua masih ada, maka ada harapan besar untuk menjadikan orang tua ini enak. Dengan menjadikan orang tua enak, maka kita akan dikehendaki oleh Allah akan enak uripe di dunia sampai di akhirat. Sampai Imam Ghazali mengatakan, terkadang ada seorang anak ini ketika orang tuanya masih hidup durhaka kepada orang tuanya. Akan tetapi ketika orang tuanya meninggal, ternyata anak ini tercatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya? Yakni dengan berdoa kepada orang tua ketika orang tua sudah meninggal dunia. Ada sebuah hikayat, apakah benar? Ternyata Sayyidina Ali ini didatangi oleh sahabat. Ja'a rajulun ila amiril mu'minin aliyin karramallahu wajhah. Imam Ali didatangi oleh seorang sahabat. Faqala ya Ali inni ajidu fi rizqi dhayyiqan. Wahai Sayyidina Ali, saya temukan rezeki saya ini cuma ruwet. Dawuh Sayyidina Ali, faqala la'allaka taktubu bi qalamin ma'qudin faqala la. Mungkin sampai ini ketika nulis dengan pena yang sudah rusak, yang ditaleni. Dijawab oleh sahabat, tidak. Faqala la'allaka tamsutu bimiskin maksurin faqala la. Mungkin sampai bersisir dengan sisir yang sudah rusak. Maka dijawab tidak. Ternyata yang ada di taklimil muta'allim, contohnya pakai sisir yang rusak ini menyebabkan fakir. Nah, untuk bilangin kalian dijauhi. Ya orang sisir rusak sampai buat mawon. Atau pena-pena yang rusak sampai buat mawon, garai fakir. Ketika orang pakai pena yang rusak dipakai, berarti orang yang fakir, kan apa? Tidak ada yang lain kan. Sehingga ini bagi ibu-ibu ini terkadang ini pun sampai di rumahnya niki malam hari ada kotoran, ini menyebabkan fakir. Diusahakan saderenge maghrib pun sampai ke rumah ini ada kotoran, niki menyebabkan fakir. Lalu kok? Karena menjadi tempat untuk istirahat setan. Setan itu boten nggak ada rupa, boten nggak ada nopo-nopo. Tapi ini kapan suruh itu royongan pados tempat tidur.
tempat tidur yang sangat ideal itu tempat-tempat yang kotor, sehingga sampah yang ada di rumah ketika mboten sampean bersihkan itu menjadi tempat setan untuk istirahat tidur. Tempat-tempat contohnya yang tidak diwalik biasain maupun itu yang ada di dapur, contohnya gending, ember, biasanya kan orang tua-tua kurut nona mana kalau mbak cik hati leponi tikus. Ternyata dalam syariat itu ketika tidak ditengkurapkan itu dibuat istirahat oleh setan, sehingga wonten sebuah hadis la yadkhulul malaikatu baitan fihi umamatun, al hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat niku mboten masuk di rumah yang rumahnya itu banyak sampah. Itu hadisnya kan jelas. Sehingga makna niki kalian niki napa adik-adik perempuan itu pun sampai saat dari maghrib itu dibiarkan gitu terus ya. Karena apa? Ini menyebabkan rahmat Allah mboten turun. Karena apa? Ketika rumah mboten dimasuki malaikat, malaikat yang masuk adalah malaikat rahmat. Sudah barang tentu nanti rahmat Allah mboten turun. Ketika malaikat mboten masuk, nanti rumahnya dibeki oleh setan. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya Sayyidina Ali tanya lagi, faqala la'allaka tamshi amama man huwa akbaru minka sinnan faqala. Mungkin panjenengan ini nggawe fikir berjalan di depan orang yang lebih tua. Mboten sopan. Nah, makanya orang Jawa ini sangat hormat. Nah, kapan kalau wong sing luwih tua berjalanlah di belakangnya, atau kalau nggak bisa di depannya tapi yang sopan. Ini menyebabkan fakir. Faqala la'allaka tanamu ba'dal fajri faqala. Mungkin sampean tidur setelah subuh dari fakir. Alhamdulillah min dzalik. Boten wae Sayyidina Ali. Dijawab lagi. Faqala la'allaka tarakta du'a lil walidain faqala na'am ya amirul mukminin. Konangan. Ternyata sahabat ditanya oleh Sayyidina, mungkin sampean boten ndonga nang wong tuwa. Nggih Sayyidina Ali. Ternyata doa kepada orang tua ini menyebabkan kita sukses, sehat wal afiat, kaya raya barokah, rezekine barokah. Faqala fadhkurhuma fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawu tarku du'ai liwalidaini yaqta'ur rizqa. Dawe Sayyidina Ali, hendaklah engkau mengingat kedua orang tuamu. Saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takut doa lil walidaini yaqta'ur rizqa. Meninggal doa untuk kedua orang tuanya ini bisa memutus rizki. Maka kita istiqomah ketika setelah sholat doa kepada orang tua, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan barokah dari Allah. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, ditambahi lagi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Terutama kepada sang ibu ketika ibu masih hidup. Minta doa kepada orang tua ketika kita kerja, supaya diberi ridho oleh Allah, terutama kepada ibu. Mengapa? Doa ibu lebih mustajabah, lebih didengar oleh Allah, walaupun doa ayah juga didengar. Dalam hadis dakwatul ummi suratul ijabah. Ternyata dalam sebuah hadis doanya ibu itu cepat dikabulkan oleh Allah. Kemudian sahabat bertanya, mengapa wahai Rasulullah? Karena
ibu ini lebih kasih sayang. Doanya orang yang lebih kasih sayang itu tidak akan gugur, tidak dikabulkan oleh Allah. Sebuah fakta sejarah, ternyata ada hikayat. Pernah pada suatu saat ini wonten anak kecil di Timur Tengah di Mekah yang masih bocil. Pada suatu saat ini ternyata ayahnya dan ibunya ini punya hajatan, yang ketika punya hajatan ini tinggal makan saja, para tamu sudah datang, kemudian makanan sudah siap semua. Ternyata anak yang kecil itu masih bocil mengambil debu yang campur dengan pasir. Pasir itu oleh si bocil, anaknya yang masih kecil laki-laki itu dilemparkan ke makanan, sehingga makanan yang siap saji tersebut tidak bisa dimakan. Padahal makanan orang Timur Tengah itu ya onta yang mekungkung kayak ngoten niku ternyata disauri dengan tanah debu, akhirnya nggak bisa dimakan. Yo nopo orang tuanya. Ternyata orang tuanya sudah barang tentu marah ketika itu. Akan tetapi orang tua perempuan yang ketika itu marah punya ilmu. Karena orang tua ketika marah doanya mustajabah, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. La hijaba bainahu wa bainallah. Akhirnya doa. Wes nak merato ja'alaka imamal haramain bahasa Arab. Wes merato nono imamuno Masjidil Haram. Ternyata doa ibu yang sedang marah, tapi doanya tidak jelek. Makanya sampai ketika doa kepada anak, mungkin sampai doa itu elek, ini ucos belum, terutama ibu. Ternyata ibu itu mau api. Ternyata anak yang bocil yang dimarahi ibu tersebut ketika umur 35 tahun menjadi imam besar Haramain di Mekah, di Ka'bah sana. Sinten niku Syekh Abdurrahman As-Sudais sampai saat ini. Niku barokah doa dari ibunya yang ketika marah doa baik, sehingga panjenengan atos-atos doa kepada anak. Pada suatu saat akan kita temui doa kita untuk anak kita. Dan ketika orang tua sudah meninggal dunia, apakah ada efek, apakah ada manfaat ketika kita khidmat kepada orang tua? Bagaimana caranya? Yang pertama gini, doa. Ketika panjenengan punya uang, saya punya uang, saya sedekahkan ke masjid untuk orang tua saya. Ketika panjenengan kok tidak bawa uang, saya baca Al-Quran, saya sedekahkan untuk ayah dan ibu yang sudah meninggal dunia. Ini adalah sedekah kepada orang tua, tidak hanya berupa materi mawon. Apakah sampai? Ternyata wonten hikayah malih. Nah, hikayah Timur Tengah ini terkira. Pada suatu saat Timur Tengah, Irak, Basra itu terkenal Ardul Wilayah. Ardul Wilayah itu tanah ini itu tanah-tanah wali. Ketika orang yang baik mesti ketika dimakamkan lancar-lancar mawon. Akan tetapi ketika orang yang mboten sae dimakamkan mesti kuburan ciut. Banyak hikayah kaya ngoten. Ternyata pada suatu saat wonten wali ulama pada suatu saat itu tidur termakum, terkira, terpasrah. Ketika tidur ternyata kelihatan dikasih oleh Allah, mayat ini ternyata kelihatan semua, keluar dari kuburan semua. Ternyata semua mayat ini kelihatannya itu mencorong bahagia, pakaiannya bagus, mencorong bahagia gitu. Akhirnya ditanya, apa sampai kok bahagia? Apa rahasianya? Alhamdulillah, karena apa? Saya sudah lama meninggal tapi konco-konco bahagia karena keluarganya bersedekah, keluarganya kirim doa.
Ternyata ada satu mayat yang di belakangnya punya kuku. Wajahnya mencurang, pakaiannya gombel, boten ganteng. Akhirnya ditanya, lalu apa sampai kok wabe bahagia sampai boten bahagia? Dijawab, enggih wahai ulama, karena anak saya yang ada di dunia ini tidak mengirim hadiah kepada saya, nggak mau mengirim Fatihah, nggak mau mengirim sodako. Sampai datangi anak saya bekerja di pinggir Sungai Eufrat, mencuci pakaian di sana. Ketika bangun tidur, kasihan sang ulama tersebut mendatangi sang anak tersebut. Ketika didatangi, wahai sang anak, saya bermimpi dengan orang tua sampean di kuburan sengsara, sakno, sampean sodakoi. Ternyata sang anak tersebut bilang ini, rezeki saya ini luput, rezeki saya ini cupet, 3 kali diucapkan. Akhirnya sampai sodako, itu ulamanya. Akhirnya murid-murid mengambil air yang ada di Sungai Eufrat itu 3 cendok disiramkan di pinggir kali. Akhirnya hari yang kedua ulama tersebut tidur lagi di makam tersebut. Ini memang wali, bisa istighfar, bisa berbicara komunikasi dengan mayit. Akhirnya ternyata orang tuanya kelihatan koyok temu-temu enak bahagia gitu, koyok di swarga. Akhirnya ditanya, loh, sampai kok bahagia koyok di swarga? Ya alhamdulillah, barokah sedekah anak saya ini mendapatkan kenikmatan surga, walaupun belum sampai surga diberi kenikmatan koyok di swarga. Loh kok iso, padahal anak sampean kemarin itu hanya menyiram air 3 kali di pinggir kali, kok iso bermanfaat kepada sampean? Dijawab, ya, karena ketika menyiram air 3 kali yang mempunyai niat sedekah ngawur ketika itu, ternyata ada ikan kecil yang akan meninggal dunia karena tidak bisa turun ke bawah. Disiram anak saya sehingga tidak meninggal dunia, hidup. Karena itu menyelamatkan nyawa satu, maka Allah Rahman Rahim. Sehingga saya doakan anak saya, padahal anak itu pertama kali melarat. Akhirnya saya doakan anak saya menjadi kaya. Ternyata tidak lama, dengan doa orang tua yang sudah meninggal yang ada di kuburan tersebut, anaknya dikumpulkan di daerah Baghdad. Itu termasuk orang-orang yang kaya raya yang barokah. Ini karena barokah sedekah dari anak kepada orang tua dan doa kepada orang tua. Ketika kita doa kepada orang tua, maka bisa dipastikan kita ini termasuk orang yang soleh. Orang yang soleh itu orang yang pantas untuk masuk surga. Kenapa? Karena orang yang doa kepada orang tua, al-waladin sholihin yad'ulah. Ketika anak tersebut mau doa kepada orang tua, maka sang anak diberi titel oleh Allah, al-waladin sholihin, anak yang soleh. Makanya ketika panjenengan minta doa kepada kiai dan lain sebagainya, mesti wahai kiai nyuwun donga supados yuga kula niki yuga ingkang saleh kalih salehah. Mboten pernah jarang wahai sang kiai nyuwun yuga kula niki dadosaken yuga sing pinten mboten. Kenapa? Karena ada makhluk Allah yang sangat pinter canggih, geniku malaikat Azazil. Malaikat Azazil itu mboten saleh tapi pinter, cerdas, menjadi pemimpin surga, menjadi pemimpin malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Ini pinter ibadahnya pakai alim, berilmu, cerdas.
Hasil masail ngoten mesti teng mriku, minta doa mesti teng malaikat Azazil, tapi mboten soleh, mboten punya sopan santun, mboten soleh. Akhirnya melorot derajatnya menjadi iblis. Itu malaikat Azazil, golongan jin. Karena kalau tadi wakala tahu min sombong niki akhirnya derajatnya mundur karena boten soleh, sehingga soleh termasuk segalanya pantas untuk menuju surga. Sehingga ahli thariqah mengatakan sinten tiyang soleh man mata wa qalbu mustaghrikun fillah, orang yang meninggal dunia yang mana hatinya itu walaupun nyawanya sudah dicabut, hatinya masih ingat kepada Allah sampai hari kiamat. Ini biasanya yang ahli thariqah yang sudah bahagia gitu. Nah, mungkin kita termasuk orang yang tergolong anak-anak yang baron liwalidayhi, yang akan diberi kesuksesan oleh Allah dunia dan akhirat. Ejo uripe barokah kata khidmat kepada orang tua, panjang umur, sehat walafiat, rezeki barokah dan lain sebagainya, ridho dari Allah. Allahumma amin. Salim kula dan ridho afwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.